Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Diat Nur Hidayat, selaku dosen mata kuliah Media Instruksional berbasis IT, dan juga teman-teman. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan pemilihan dua media instruksional sebagai solusi terbaik dalam meningkatkan pemahaman peserta didik. Saya Sri Wahyunia Arahap, dan ada teman saya Amelia Arifah dan Ahmad Raihan. Kami akan menjelaskan tentang media pembelajaran. Yang pertama ada video, yang kedua ada web. Ahmad Raihan, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Saudari Yuni atas kesempatan dan waktunya. Halo teman-teman semua, saya Ahmad Raihan akan menjelaskan materi pembelajaran yang pertama mengenai media pembelajaran video. Yuk kita simak. Teman-teman, apakah kamu pernah menggunakan platform yang ada pada gambar di samping? Yaitu yang pertama ada platform YouTube, yang kedua ada platform sosial media yaitu seperti aplikasi TikTok dan Instagram, dan yang ketiga ada platform Ruang Guru. Nah, platform tersebut merupakan contoh dari penerapan media pembelajaran berupa video. Dan tentu saja masih banyak penerapan media pembelajaran video lainnya. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas terkait pengertian media pembelajaran video. Video berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata vidi atau visum, yang artinya melihat atau mempunyai daya penglihatan dan memanfaatkan teknologi pengiriman sinyal elektronik dari suatu gambar bergerak. Agnew dan Killerman mendefinisikan video sebagai media digital yang menunjukkan susunan gambar-gambar yang berurutan dan memberikan ilustrasi atau gambaran pada gambar yang bergerak. Video merupakan salah satu media instruksional sebagai salah satu manfaat dari perkembangan IT yang pesat. Materi pembelajaran yang menggunakan media video akan tersaji dalam bentuk gabungan audio dan visual dengan pesan-pesan pembelajaran baik yang berisi konsep, prinsip, prosedur, teori, serta aplikasi suatu pengetahuan yang dapat membantu meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap suatu materi pembelajaran. Nah, teman-teman, kok bisa ya? Mengapa media pembelajaran dengan video dinilai sebagai solusi yang tepat untuk dapat membantu meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap suatu materi pembelajaran? Nah, menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Bushairi dan Tamsik Udin, bahwa penggunaan media pembelajaran video sangat diminati oleh peserta didik. Terdapat 80% peserta didik setuju proses pembelajaran dilakukan dengan video, sehingga hal ini berbanding lurus dengan hasil belajar menjadi lebih baik setelah menggunakan video sebagai media pembelajaran. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Eva Susanti, Endang Suteja, Tita Husnitawati Majid, Farid Husin, dan Elsa Puji Setiawati menunjukkan hasil bahwa media pembelajaran menggunakan video juga dapat meningkatkan pengetahuan dan sikap remaja mengenai dampak perilaku seksual pranikah lebih baik daripada menggunakan metode ceramah. Hal ini menjadi bukti bahwa media pembelajaran video tidak hanya mampu membantu dalam meningkatkan pemahaman dan pengetahuan di bidang akademik saja. Kemudian, pada penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Arif Yudianto menjelaskan tentang bagaimana media pembelajaran dengan video menjadi media pembelajaran yang paling tepat dan akurat. Hal ini dikarenakan saat menyampaikan pesan menggunakan video akan sangat membantu pemahaman peserta didik terhadap materi yang disampaikan pendidik atau guru. Unsur-unsur yang terdapat dalam media video seperti suara, teks, animasi, dan grafik. Dengan adanya media pembelajaran video, peserta mampu mencapai kemampuan dalam ranah kognitif, yaitu kemampuan berpikir, afektif, yaitu sikap, psikomotorik, yaitu keterampilan atau skill, dan meningkatkan kemampuan interpersonal sehingga media ini mampu mencapai harapan guru di dalam kelas. Lalu menurut Lim Halimatul Mukminah dalam penelitiannya menghasilkan sebuah kesimpulan, yakni media pembelajaran berbasis video dalam pembelajaran daring merupakan suatu alternatif dalam proses kegiatan pembelajaran jarak jauh yang dilakukan secara online atau daring pada masa pandemi COVID-19 karena dinilai meningkatkan motivasi belajar peserta didik meskipun dari dalam rumah. Terlebih lagi, video memberikan segudang inspirasi kepada peserta didik maupun pendidik untuk selalu berinovasi dalam dunia pendidikan. Penelitian lainnya yang mendukung adalah penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Wilfaz yang mendapatkan hasil bahwa pada dasarnya penggunaan video tutorial merupakan suatu pemanfaatan hasil teknologi pembelajaran sesuai perkembangan zaman dengan upaya meningkatkan mutu pendidikan, sehingga video tutorial dapat menjadi pilihan yang efisien dalam penggunaan media pembelajaran jarak jauh.
Baik teman-teman, sampai di sini saja untuk kita membahas terkait media pembelajaran video. Untuk selanjutnya materi yang kedua yaitu terkait media pembelajaran web-based yang akan dijelaskan oleh Saudari Amelia. Untuk Saudari Amelia, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Ahmad Raihan. Saya, Amelia Arifah, akan melanjutkan materi pembelajaran mengenai media web-based learning. Check this out. Pernahkah kalian menggunakan sebuah situs pada website di internet seperti pada gambar berikut ini? Yang pertama ada Moodle, lalu ada Blogspot, Wikipedia, WordPress, dan juga ada e-learning seperti contohnya pada Online Learning UNJ. Nah, platform di atas merupakan contoh penerapan dari media pembelajaran berbasis web atau web-based learning. Tentunya masih banyak sekali contoh dari penerapan web-based learning ini. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan media web-based learning itu? Web atau yang lebih dikenal dengan World Wide Web atau WWW merupakan sebuah kumpulan dari beberapa halaman yang dapat diakses di internet menggunakan sebuah browser. Nah, halaman tersebut terdiri dari beberapa dokumen yang diformat dalam bentuk bahasa markup atau yang lebih dikenal dengan HTML. Nah, media pembelajaran yang menerapkan web-based learning ini biasanya akan dirancang sedemikian rupa sehingga ketika diimplementasikan akan memiliki fitur seperti download materi, upload tugas, mengerjakan kuis, dan forum diskusi terbuka bagi pendidik dan peserta didik, serta memungkinkan adanya fitur keren lainnya. Kira-kira apa ya alasannya kenapa media pembelajaran berbasis web ini dapat dinilai sebagai salah satu solusi yang mampu meningkatkan pemahaman peserta didik dalam suatu materi pembelajaran? Nah, ternyata pertanyaan tersebut dapat dijawab oleh beberapa hasil penelitian yang dilakukan oleh para peneliti. Seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Angga Ahmad yang menunjukkan bahwa media pembelajaran dengan web-based ini memiliki 9 aspek. Di antaranya adalah yang pertama, ada keseimbangan, kelengkapan, kesesuaian, motivasi, fleksibilitas, evaluasi, keterbacaan, kemudahan, dan juga ada kualitas. Tentunya penelitian ini didukung oleh data yang valid, sehingga dapat dikatakan bahwa media pembelajaran berbasis web ini mampu membantu dalam meningkatkan pemahaman peserta didik. Selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Kenis Losana dan Eko Haryadi. Dengan hasil penelitian bahwa media pembelajaran web-based learning ini mampu meningkatkan kreativitas dari peserta didik dalam memecahkan suatu masalah dan juga dapat menggabungkan beberapa metode maupun media pembelajaran ke dalam suatu sistem. Media ini juga mampu untuk membuat waktu pembelajaran lebih fleksibel, lalu mampu untuk meningkatkan interaksi antar teman sebaya maupun dengan pendidik. Dan tak ketinggalan, media ini juga mampu untuk meningkatkan pemikiran divergen dari peserta didik. Lalu, penelitian lain yang mendukung adalah penelitian yang dilakukan oleh Januarisma dan Gufron dengan hasil penelitian bahwa media pembelajaran dengan web-based learning mampu untuk meningkatkan hasil belajar dari peserta didik karena saat proses pembelajaran akan berpusat pada peserta didik tersebut dan juga dengan adanya berbagai paduan antara metode maupun media pembelajaran lainnya sehingga peserta didik akan lebih tertarik untuk belajar karena seiring dengan perkembangan anak dan teknologi. Baik, cukup sekian materi mengenai media pembelajaran berbasis web atau web-based learning ini. Saya akan mengembalikan kepada teman saya selaku moderator. Kepada Sri Wahyuni dipersilahkan. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kepada Pak Diat dan juga teman-teman sudah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.